Kita ngelakuin sesuatu kecil berhasil, kecil berhasil, kecil berhasil, terus diulang-ulang aja. Sampai pada akhirnya kita tertuju pada tujuan besar yang selama ini kita semogakan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan kecil dulu agar kita tetap bersemangat menuju rezeki Allah yang lebih besar. Makanya syukuri tiap kemenangan-kemenangan kecil. Kemenangan kecil itu misalkan bisa bangun subuh, kajian subuh syuruk, bisa baca Quran sehari 1 halaman, bisa bersodakoh di scan QRIS, atau mungkin sodakohnya dimasukin ke masjid, atau ketemu orang, atau ngasih sama rewang di rumah. Mbak ini hadiah, Mbok ini hadiah misalkan. Itu pun juga bisa kemenangan-kemenangan kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kepunyaan Allah, salawat bertangkihkan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Quran surah Al-Fath ayat ke-16. Boleh dicek di kolom komentar. Kalau suaranya masuk silahkan tulis alhamdulillah masuk. Kalau belum masuk disampaikan juga di kolom komentar agar nanti bisa dibersamai oleh tim sesegera mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Terakhir ayat 23. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Katakan kepada Alhamdulillah, 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 salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kepujian Allah, salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari terus kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, di belahan dunia manapun. Semoga Allah mencatatkan kita semua sebagai orang-orang yang ikut berjihad dan wafat dalam keadaan mati syahid. Teman-teman, selamat datang di Masjid Umat Al-Fatih Wonosobo, baik yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan ayahanda ibunda yang hadir secara offline. Mas, Mbak, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Semoga Allah mengganti dengan surga firdaus tanpa hisab. Bila berkenan, silakan di tap layarnya, ditulis kolom komentar astagfirullah sebanyak-banyaknya, ditambahkan dengan di share, karena Nabi pernah bersabda, man dalla alal khair kafa'ilih. Siapa yang nge-share kebaikan, maka beliau panen pahala kebaikannya. Katakanlah kepada orang-orang Badui, ayat 16 Quran surah Al-Fath, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia Allah akan mengazabmu dengan azab yang sangat pedih. Hadirin, ini bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling taat. Ayat ini mengingatkan bukan hasil yang menentukan nasib akhir, tetapi ridho Allah Azza wa Jal. Sebanyak apapun prestasi yang kita punya, tetap ada potensi bagi hamba-hamba yang enggan taat untuk dapat murkanya Allah Azza wa Jal. Namun kalau prestasi itu dibarengi dengan kebaikan, maka dia akan dapat banyak kebaikan yang Allah hadirkan. Kesempatan memperbaiki diri itu terbuka lebar. Ayat ini juga mengajarkan kita poin itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya dia mengulangi kesalahan yang sama. Hadirin, kita ini manusia. Nah, manusia itu punya potensi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Gimana caranya kita nggak terjatuh di kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita perbuat? Caranya adalah bertaubat, perbaiki diri, dan kesempatan itu masih terbuka lebar. Kesalahan masa lalu dijawab sama ayat ini, bahwa ayat ini tuh memberikan kita harapan, jangan kamu ulang ya masa lalu kamu seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Berarti kan kesempatan bertobat itu tetap terbuka luang selama kita nyawanya masih di kandung badan, maka selama itu juga kesempatan tobat akan terus ada. Belum terlambat, karena kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terus terima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, kalau kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit, maka aku akan membawa ampunanku sepenuh langit juga. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, kalau kalian membawa dosa sepenuh gunung, sepenuh langit, kemudian kalian datang kepadaku beristighfar, tobat, aku akan ampuni sepenuh gunung, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh langit, wala ubali, dan aku tidak peduli. Setiap anak Adam berbuat dosa dalam hadis Tirmidzi, tapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dari salah seorang di antara kalian. Allah lebih gembira mendapati hambanya bertobat daripada salah seorang itu mendapati untanya yang hilang di tengah gurun padang pasir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi taubat nggak bisa dihilangkan dari sejarah orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu ahli taubat. Mereka nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, sebagaimana ayat ini juga memberi pelajaran dan pengajaran pada kita. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya,
Itu kan berarti udah punya sesuatu yang baik tapi dia balik lagi ke masa-masa lalunya. Jangan. Islam mengajarkan taubatan nasuha. Nah sekarang taubat nasuha itu apa? Taubat nasuha itu adalah 4 dengan karakternya. 1, menyesali perbuatan itu. 2, menghindari seketika. 3, mengisi hari-hari dengan amal salih. Dan 4, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itu taubat nasuha. Hadirin selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru datang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Kajian ini rutin setiap subuh jam 5 sampai jam 6 WIB. Berkenan disebarluaskan, dipersilahkan, di-share, di-tap layarnya, ditulis kolom komentar, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ridho sama pertemuan kita. 17. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, atas orang-orang yang sakit. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang berpaling, maka dia akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Poin reflektif dari Quran surah Al-Fat ayat ke-16 tadi sudah dipaparkan. Sekarang ayat yang ke-17. Gak semua orang dapat tugas yang sama, tapi semua orang bisa punya ketaatan yang sama kepada Allah, meskipun kondisi fisik berbeda. Kan ayat ini berbicara pincang, buta, dan yang lain. Meskipun kondisi fisik kita berbeda, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi yang Allah nilai itu bukan fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat kepada rupa, tubuh, jasad. Tapi Allah lihat ketakwaannya. Melihat dari ayat ini juga, kita masing-masing punya ketaatan yang boleh jadi potensinya sama dengan segala beragam macam kondisi yang kita punya. Datang seseorang, ya Rasulullah, orang-orang kaya merebut semua dari kami. Maksudnya gimana? Yusalluna kama nusallin. Mereka sholat, kami sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami puasa. Wa yatasaddaquna bi amwalihim. Dan mereka bisa sedekah dengan harta mereka, tapi kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Maka orang-orang kaya borong semua pahala ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi Nabi nggak berhenti sampai situ. Nabi bilang, maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik daripada itu semuanya? Apa itu? Lalu Nabi mengajarkan, ucapkan oleh kalian, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Lalu orang-orang yang miskin ini berdoa, mengucap banyak-banyak. Dan ternyata orang kaya itu juga mengucap. Datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, kami ngucapin itu. Orang kaya tahu, orang kaya juga ngucapin itu. Gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dalam hartanya. Auka makalah Nabi SAW. Nggak apa-apa jemaah, ya udah kalau emang hari ini emang porsinya kita adalah porsi tenaga, waktu, ilmu, belum harta, ya sudah. Tapi saya iri, saya mau sedekah kayak beliau sedekah. Per bulan kok sedekah 50 juta misalkan. Setiap hari sedekah 3 juta. Sebulan 90 juta, ada yang bahkan sebulan 100 juta. Kok bisa ya sedekah 100 juta, 50 juta tuh udah kayak enteng banget. Misalkan contoh. Itu saya harus gimana ya kalau iri, boleh nggak? Kata Nabi SAW,
la hasada, nggak boleh iri, illa kecuali fisnatain, dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Sama orang yang Allah berikan hartanya banyak, lalu rajin sedekah di jalan yang hak. Boleh kita iri pada beliau? Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan sama seseorang yang Allah berikan ilmu padanya, kemudian dia mengajari manusia ana al-laili wa ana an-nahar, pagi, siang, sore, malam ngajarin manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala suka sama hamba tersebut. Dan kita boleh kalau iri sama beliau. Satu, orang kaya yang berderma, dua, orang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Saya iri sama beliau, boleh enggak? Boleh. Kita iri hanya boleh pada dua itu, selebihnya enggak. Itu namanya ghibtah, semangat untuk berbuat baik, iri dalam kebaikan. Ayat ke-17 juga mengajari kita tentang alasan itu nggak boleh jadi dalih meninggalkan ketaatan dengan macam keterbatasan dan segala macam itu. Kadang-kadang kan kita beralasan, aduh maaf ya saya, maaf. Ayat ini kan belum baca itu kan. Aduh saya buta, aduh saya pincang, aduh saya kelemahan A, kelemahan B, kelemahan C, dan dia sebut. Lalu kelemahan itu dijadikan dalih untuk nggak taat sama Allah. Nah itu nggak bisa. Dengan segala keterbatasan, kita mesti taat sebisa yang kita bisa. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Dalam hadis Muslim Nabi juga bersabda, kata Rasulullah, fattaqullaha, dalam hadis Muslim, wa ma amartukum bihi fattaqullaha mastata'tum. Wa ma amartukum bihi fattaqullaha mastata'tum. Apa-apa yang Allah perintahkan sama kita, kerjakan, lakukan semampu yang bisa kita kerjakan dan semampu yang bisa kita lakukan. Kita tuh cuma diminta push to the limit sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bukan kapasitasnya orang, kapasitas kita masing-masing. Syurga ditempati oleh orang-orang yang tidak hanya sempurna secara fisik, tapi syurga ditempati oleh orang-orang yang taat kepada Rabb-nya. Keterbatasan fisik yang punya kekurangan tidak menjadikan seseorang itu lantas terhalang masuk syurga, tapi ketaatannya, performa dalam taatnya itu yang membuat beliau masuk syurga. Perform dalam taat itu yang membuat orang masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau ada seseorang hamba yang sakit atau safar, kutibalahu makana muqiman sahihan, maka Allah tetap akan catatkan baginya pahala seperti seolah dia bermukim, seperti seolah dia dalam keadaan sehat. Nah ini pentingnya. Kenapa pas masih sehat penting buat kita make umur pas lagi sehatnya kita dalam beramal salih. Karena kata Nabi, siapa-siapa yang rutin beramal salih, kalau pas dia dalam keadaan sakit atau lagi safar, maka Allah tetapkan pahala seperti dia sehat, tetapkan pahala seperti dia lagi bermukim. Muqiman sahihan, mukim. Tahu nggak jemaah? Kita sakit nih, tapi kita panen pahala sunnah, pahala-pahala yang biasa rutin kita kerjakan. Contoh deh, jemaah kita semua nih rutin ngaji subuh syuruk. Tiap subuh ngaji. Qadarullah satu waktu kita sakit atau safar, kita nggak ngaji. Kutibalahu, Allah tetap catatkan pada kita seperti pahala berkajian subuh syuruk, karena kita seperti itulah harian-hariannya. Jadi walaupun sakit tetap dicatat. Ya, walaupun sakit tetap dicatat. Walaupun sakit, iya. Tetap dicatat seperti orang yang ngaji subuh syuruk.
Karena rutinannya begitu. Itu pentingnya mendawamkan amal solih. Kalau dalam bahasa Quran kan kalau dalam bahasa Nabi kan Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta tuh yang rutin walaupun sedikit, nggak apa-apa, yang penting rutin. 18. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad di bawah pohon. Namanya, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang sangat dekat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai orang-orang yang punya sumpah setia dalam ketaatannya, yang mau hijrah, yang mau tobat, mau istiqamah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan bahwa Allah ridha pada orang-orang beriman yang berbaiat di bawah pohon. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang setia di atas agamanya. Kemenangan itu dilihat dari kesetiaan. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan baik dunia atau baik di akhirat dimulai dari kesetiaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menghargai kesetiaanmu bahkan sebelum hasilnya terlihat. Orang-orang yang berbaiat belum tahu apa hasilnya, tetapi Allah langsung ridha. Dan kadang-kadang kita sering merasa lelah berjuang tanpa hasil, tetapi ayat ini meyakini kita bahwa kesetiaan itu cukup untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Setia pada Rasulullah, setia pada perintah Allah, setia sama yang baik, setia dalam jalan Allah, setia aja. Setia. 19. Dan harta rampasan perang yang banyak akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 20. Allah menjanjikan kepadamu jaringan Wi-Fi. Sebaiknya periksa sambungan modem atau router. Saking canggihnya jemaah. Ayat 20. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kadang memberi kita hasil kecil terlebih dahulu untuk menguatkan langkah-langkah besar yang mau kita tuju. Kita ngelakuin sesuatu kecil berhasil, kecil berhasil, kecil berhasil, terus diulang-ulang aja. Sampai pada akhirnya kita tertuju pada tujuan besar yang selama ini kita semogakan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan kecil dulu agar kita tetap bersemangat menuju rezeki Allah yang lebih besar. Makanya syukuri tiap kemenangan-kemenangan kecil. Kemenangan kecil itu misalkan bisa bangun subuh, kajian subuh syuruk, bisa baca Quran sehari 1 halaman, bisa bersodakoh di scan QRIS, atau mungkin sodakohnya dimasukin ke masjid atau ketemu orang atau ngasih sama rewang di rumah. Mbak ini hadiah, Mbok ini hadiah misalkan. Itu pun juga bisa kemenangan-kemenangan kecil. Bisa juga kemenangan kecil itu kayak meluangkan waktu untuk membaca. Kan kita harus baca ya untuk nambah ilmu. Hadirin, kemenangan kecil tuh senyum ketemu orang, ramah mendoakan. Kemenangan kecil tuh tidak ke distract sama sesuatu yang bisa menghilangkan tujuan. Itu kemenangan-kemenangan kecil. Jadi kemenangan-kemenangan kecil itu layak disyukuri.
Sebelum nanti ada kemenangan-kemenangan yang besar, kemenangan-kemenangan kecil ini layak untuk kita syukuri. Kan kemenangan besar tuh ada kan? Dia harus melewati kemenangan-kemenangan kecil. Tangga ke 100 nggak mungkin kita sampai ke sana kecuali kita mulai dari tangga pertama. Orang kira Anda tiba-tiba ujuk-ujuk sukses. Wah, Mbak Fulana sukses dalam semalam. Sukses dalam semalam itu sebenarnya nggak ada. Bagi mereka yang mulai dari nol dan berproses dari awal. Yang ada, mereka terus meniup, seperti ibarat balon, mereka terus meniup yang awalnya kecil, terus ditiup sampai besar, 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 besar. Tapi kan orang tidak melihat proses meniupnya. Tiba-tiba orang itu tercengang begitu sudah membesar dan balonnya meledak. Dar. Ledakan balon itu membuat orang semua menoleh. Hah? Wow. Nah, padahal sebenarnya ditiup terus itu balon. Orang nggak ngelihat beliau susah payah, motoran, kehujanan, kepanasan, di belakangnya jualan roti. Orang nggak pernah ngelihat itu. Motoran, kehujanan, kepanasan, kulaan sampai kemana misalkan. Beliau mbak ini atau mas ini jualan misalkan. Orang nggak pernah ngelihat itu. Tapi ketika sampai di titik yang menurut kebanyakan orang berhasil, lalu dibilang, wah sukses dalam semalam. Tidak. Nggak ada orang berhasil dalam semalam. Padi yang dimakan hari ini bukan padi yang ditanam kemarin sore. Padi dimakan hari inilah yang ditanam dari 6 bulan yang lalu. Saat itu ditanam, tumbuh, menguning, 4 bulan panen. 4 bulan panen, 1 bulan proses untuk selipan. Habis dari selipan, 1 bulan lagi diproses untuk pendistribusian. 6 bulan sampailah padi itu menjadi beras, beras sampai ke rumah kita dan kita mengkonsumsinya. Jadi enggak dalam semalam. Allah dalam ayat ini menerangkan kepada kita tentang kemenangan-kemenangan kecil yang harus kita syukuri saat kita miliki. Kemenangan kecil ini nyampe kepada kemenangan-kemenangan besar. Kan gitu ya? Dimulai dari kemenangan kecil dulu, menang melawan hawa nafsu, menang melawan diri sendiri, menang untuk tidak aneh-aneh, menang untuk tetap kondisi taat, menang untuk berbaik sangka kepada Allah dan tidak berburuk sangka, menang kecil sampai dia menjadi menang yang besar. Itulah kemenangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat 21. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah kemenangan-kemenangan kecil, Allah berikan kemenangan besar, yaitu apa? Negeri-negeri tertakluk. Yang nakhluki negeri itu kan bukan orang sembarangan. Mohon maaf jamaah. Sekarang Cina Amerika lagi perang dagang. Itu kan kekuatan mereka kecil apa kekuatan besar? Ya besar hadirin. Kekuatan finansial, kekuatan teknologi. Di Cina sekarang ada kereta yang jalannya itu bisa masuk ke tengah hotel atau tengah apartemen gitu. Ada robot yang bisa disuruh-suruh. Kalau nganter ke depan kamar, yang nganter udah bukan manusia tapi robot. Taksi udah nggak pakai kemudi, tapi taksinya udah jalan sendiri. Nanti bukanya lewat aplikasi, pintunya terbuka, klik, pintunya terbuka, tek. Kita masuk, itu mobil udah jalan sendiri. Wow. Hari ini kalau jalan sendiri nabrak apa nabrak? Nabrak hadirin. Kemajuan teknologinya udah luar biasa. Artinya ini kan beliau kemenangan. Kalau sampai bisa laqad darallah misalkan Indonesia kok menang melawan beliau, berarti kan kekuatan Indonesia kayak dahsyatnya melampaui mereka. Kita harus akui bahwa yang menang memang karena lebih bagus. Karena memang dia terbaik saat ini.
Mereka menang, ya emang mereka terbaik. Soal disiplin misalkan, soal mengatur keuangan misalkan, soal teknologi, soal mendisiplinkan warga dan masyarakatnya. Ya karena mereka juara. Ya pantas kalau mereka itu menang kan setiap kali. Oh ini juara dulu negara adidaya, itu kan juara tuh dulu. Tapi sekarang mau terkalahkan misalkan. Kenapa kok bisa terkalahkan padahal dulu adidaya? Ya jawab aja, karena memang sekarang ada yang lebih kuat. Kita kan sering ya bilang Islam sangat berjaya, Islam sangat berjaya. Kemudian runtuh di 1924. Pertanyaannya, kenapa runtuh? Jawab aja, karena kita lupa menilik kekuatan kita dan kita hilang atas kekuatan itu. Makanya terkalahkan. Kalau kekuatannya sama seperti pada zamannya Sayyidina Umar, yakin enggak akan tergeser. Kan seperti peringkat kayak lomba gitu kan. Meskipun kita tahu ya jemaah, sekali lagi ya, 1924 udah selesai. Menjadi ilmu, sejarah, dan pengalaman serta pelajaran dalam hidup. Tapi kita harus tahu bahwa end game dari semua ini adalah Islam itu akan kembali pada puncak kemuliaannya, kemenangannya, kejayaannya. Kita udah tahu game itu. Tapi kan proses kesana, salah satunya adalah kata ulama, ya masyarakatnya harus cinta dengan ilmu, masyarakatnya harus rutin mengupgrade diri. Nggak ada yang bisa kita lakukan hari ini dengan segala apapun yang Allah titipkan lewat sosial media dan segala macam, kecuali kita harus upgrade cara berpikir umat. Kalau sampai penipuan-penipuan yang mohon maaf bersifat AI aja masih ketipu, berarti mohon maaf kita mesti perlu belajar lagi agar tidak menjadi orang yang gampang ditipu. Kalau dengan AI aja ketipu, ini katanya mau ngasih hadiah sekian juta, mau lunasin hutang. Kalau masih dengan kayak gitu aja masih ketipu, berarti kita mesti harus belajar lagi nih, menaikkan taraf berpikir umat. Kan gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan kan itu, untuk menggapai kemenangan. Kemenangan kecil dulu, baru nanti kemenangan besar. 12. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangimu, pastilah mereka akan berlari, melarikan diri, kalah, dan mereka tidak akan mendapat pelindung atau penolong. Ya, Islam tuh udah ngasih tahu, mereka pasti kalah. Cuman kitanya harus juga membangkitkan diri kita sendiri. Sadar sama kekuatan itu penting, hadirin. Seekor anak elang, dia menetas telurnya ketika berada di tengah-tengah ayam. Lalu dia membebek seperti seekor ayam, bertingkah seperti seekor ayam, berbuat seperti seekor ayam. Namun lambat laun dia melihat fisiknya berbeda dengan ayam yang ada di sebelahnya. Dia melihat paruhnya pun berbeda dengan anak-anak ayam yang ada di sebelahnya. Dan elang itu melihat ukurannya lebih besar daripada ayam yang ada di sebelahnya. Lalu dia belajar melatih mengepak-ngepakkan sayapnya. Lalu dia belajar terbang 1 meter, loncat-loncat. Hingga pada akhirnya si elang ini melihat yang serupa dengannya. Oh, lalu dia terbang tinggi. Loh, kok kamu bisa terbang tinggi? Kamu kan wujudnya sama kayak saya. Lalu elang itu pun juga berlatih mengepakkan sayapnya, dan elang itu pun terbang tinggi luar biasa. Hadirin, seekor elang itu mesti sadar dia elang bukan ayam. Manusia itu harus sadar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah, kalian ini umat terbaik. Kuntum, kalian, khairu, sebaik-baik, umat. Jadi kita manusia terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan dari di antara banyaknya manusia.
Siapa mereka maksudnya? Orang beriman. Orang beriman itu umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Orang beriman itu umat terbaik. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Jadi kita ini umat terbaik. Bersikaplah seperti sikap-sikap orang-orang terbaik. Ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah. Kalian ini umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Bersikaplah dengan sikap-sikap terbaik. Itu hadirin. Kalau kita punya kepribadian bahwa kita tahu kita adalah umat terbaik, kita mau terus belajar. Learn from the best. Kita pasti mau belajar dari yang terbaik. Kita mau terus menggali diri kita dengan potensi terbaik yang kita punya. Karena kita insya Allah adalah umat terbaik. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan hukum Allah ada perubahan. Tidak ada. Hukum Allah sama. Tidak ada perubahan. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu gak akan mendapati perubahan pada hukum-hukumnya Allah. Tetap. Hukumnya Allah itu tetap. Hadirin, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk yang berbicara dan untuk kita semua. Dan semoga Allah SWT mengampuni segala kekeliruan. Allah SWT membukakan pintu hidayah pada kita untuk kita jaga sampai akhir hayat. Allah karuniai kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kesempatan untuk ke Makkah Madinah, kita istiqamah, wafatnya kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Gedung penghafal Quran yang sudah kita bangun sebelumnya sudah dipenuhi santri-santri penghafal Quran yang dengan jumlahnya 60 orang lebih. Dan alhamdulillah insya Allah di tahun ini kita akan membangun lagi gedung 3 lantai kalau Allah memberi taufik. Hadirin yang mau ikut berpartisipasi bisa langsung membersamai ke nomor rekening Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Diulang, Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Untuk konfirmasinya, ayahanda dan ibunda bisa membersamai melalui WA admin 0812 1025 0812 1025. Hadirin bisa konfirmasi ke nomor tersebut. Insya Allah mudah-mudahan setiap bacaan Quran menjadi pahala jariah buat kita, setiap kebaikan jadi jariah buat kita, dan Allah SWT kekalkan jariah ini sampai hari kiamat kelak. Dan alhamdulillah juga telah dibuka pendaftaran untuk SHKIMAF tahun ajaran 2026. Dari sekarang sudah dibuka. Dan untuk STDI pun juga 2026 dari sekarang sudah mulai dibuka. Insya Allah STDI di tahun ini santrinya ada total 16. Angkatan pertama 4 orang, angkatan kedua 14 orang. Angkatan kedua 12 orang. Mudah-mudahan jadi jariah untuk kita bersama juga. Dan kalau hadirin mungkin tadi tertinggal informasinya, nanti bisa tanyakan ke admin 0812 1025. Nanti Mbak admin akan menyampaikan tentang terkait hal tersebut untuk dibersamai. Barakallahu fikum jamaah. Juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, hadirin bisa langsung membersamai juga ke nomor kami 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Itu nomor kami, tidak ada nomor yang lain selain itu. Dan hati-hati terhadap penipuan. Nomor kami hanya satu itu, tidak ada nomor yang lain. Kalau mau bergabung silakan. Saya mau bergabung di grup UIR. Nanti akan dibalas pesan otomatis oleh WhatsApp. Begitu ya ayahanda ibunda. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk selalu bisa mengamalkan apa yang Allah cinta. Dan mudah-mudahan kitanya istiqamah, wafatnya husnul
khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.